Halo semuanya, pernah nggak sih Anda lihat sebuah rencana bisnis yang kelihatannya brilian banget, sempurna di atas kertas, tapi malah gagal total waktu benar-benar dijalankan? Di penjelasan kali ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya menjembatani jurang yang lumayan dalam antara teori di atas kertas dengan eksekusi nyata di lapangan. Kita akan ngebahas apa yang di dunia manajemen disebut sebagai actuating. Nah, yang jadi pertanyaan menariknya adalah, kenapa ya kok banyak rencana yang ujung-ujungnya mandek? Coba deh bayangin kayak gini. Perencanaan itu ibarat Anda lagi merakit sebuah mobil sport yang super canggih. Anda punya rodanya, bodi yang keren, dan bahan bakar yang penuh. Tapi tanpa percikan api buat nyalain mesin, ya mobil itu sama sekali nggak bakal bergerak kemana-mana kan? Itulah yang sering banget terjadi di organisasi. Rencananya luar biasa, tapi eksekusinya jalan di tempat karena kehilangan si percikan api ini. Oke, jadi ini yang bakal kita telusuri hari ini. Kita akan mulai dari gimana ngubah rencana jadi tindakan, terus menyelami makna actuating itu sendiri, masuk ke seni memotivasi, melihat berbagai gaya kepemimpinan, dan terakhir, ngebahas tantangan realitas saat berbisnis bareng teman. Mari kita mulai dari bagian pertama. Dari rencana ke tindakan, atau kesenjangan eksekusi. Gimana caranya kita beralih dari sekedar bagi-bagi tugas menjadi sebuah tindakan yang nyata? Poin krusialnya tuh di sini. Seringnya organisasi itu sibuk banget nyusun kerangka kerja. Siapa ngerjain apa, di mana, dan kapan. Itu penting ya, tentu saja. Tapi, meskipun rencana itu ngebangun fondasi yang kuat, kita butuh sebuah fungsi manajemen yang spesifik buat, ibaratnya, meniupkan kehidupan ke dalam rencana yang kaku itu. Tanpa ada yang menggerakkan, semua yang udah capek-capek kita susun di atas kertas itu ya benar-benar cuma jadi harapan kosong. Nah, ini ngebawa kita langsung ke bagian kedua, sekaligus konsep inti dari diskusi kita hari ini, memahami actuating, sang mesin penggerak manajemen. Jadi apa sih sebenarnya actuating itu? Pada dasarnya ini adalah upaya dari atas ke bawah untuk memobilisasi tim Anda. Dan fungsi ini sangat-sangat bergantung pada komunikasi yang jelas. Bayangin ada seorang manajer ngasih instruksi, tapi komunikasinya berantakan. Bawahannya pasti bingung dong, ini disuruh ngapain. Jadi instruksi itu harus benar-benar nyampe dan masuk akal buat orang-orang di lapangan. Ini bukan sekedar bosi atau nyuruh-nyuruh, tapi gimana caranya bikin mereka benar-benar mau dan antusias ngerjainnya. Dan ini ngasih lihat ke kita kalau actuating itu jauh lebih luas dampaknya. Ya, ini soal memprakarsai aksi dan ngasih motivasi, tapi juga tentang gimana menyatukan berbagai departemen biar nggak saling sikut. Actuating itu ibarat lem yang menstabilkan kondisi internal perusahaan. Dan yang nggak kalah penting, ini ngebantu tim Anda bertahan waktu pasar lagi berubah drastis. Lewat pengarahan yang tepat, kita bisa maksimalkan sumber daya. Efisien, hemat biaya, dan ujung-ujungnya profit maksimal. Tapi, buat bisa benar-benar menggerakkan orang, seorang manajer harus paham dulu nih mesin psikologis yang ada di dalam diri mereka. Masuklah kita ke bagian ketiga, seni memotivasi. Kalau kita bandingin, zaman dulu tuh ada anggapan tradisional yang bilang kalau orang itu pada dasarnya males, nggak suka kerja. Mereka cuma mau gerak kalau diiming-imingi uang atau ya ditakut-takutin pakai hukuman. Tapi sekarang, kita sadar kalau realitasnya nggak gitu. Melalui model sumber daya manusia yang modern, kita tahu kalau manusia itu aslinya kreatif. Mereka punya disiplin diri. Motivasi sejati itu justru muncul dari kepuasan kerja dan ketika mereka merasa potensinya benar-benar dimanfaatkan. Beda banget kan pendekatannya? Pendekatan modern ini sejalan banget sama hierarki kebutuhan Maslow. Anda mungkin udah sering dengar. Mulai dari kebutuhan yang paling dasar banget kayak makanan dan rasa aman di bawah, sampai terus naik ke puncak, yaitu aktualisasi diri. Nah, pemimpin yang hebat itu harus jeli. Dia harus bisa mengidentifikasi karyawan ini tuh lagi di level mana sih? Apa dia lagi butuh keamanan finansial? Atau dia lagi ngejar pemenuhan potensi diri? Anda nggak bisa dong ngemotivasi orang yang butuh aktualisasi diri cuma dengan ngasih rutinitas tambahan. Pendekatannya harus benar-benar pas sasaran. Oke, memahami motivasi udah. Sekarang di bagian keempat, kita bakal lihat gimana teori-teori motivasi tadi ngebentuk cara manajer memimpin timnya sehari-hari lewat gaya kepemimpinan efektif. Kalau kita pakai kerangka kerja Likert, kita bisa ngelihat evolusi kepemimpinan yang luar biasa. Kita mulai dari sistem 1 yang kaku banget, sangat otokratis. Semuanya didikte pakai rasa takut. Manajer sama sekali nggak percaya sama bawahan. Terus agak mendingan di sistem 2, tapi tetap aja satu arah. Masuk ke sistem 3, manajer udah mulai nih nanya-nanya, mulai berkonsultasi. Dan puncaknya ada di sistem 4, kelompok partisipatif. Di sistem ini kepercayaannya udah penuh, keputusannya diambil bareng-bareng, dan lingkungannya benar-benar kolaboratif. Ini sistem impian banget lah.
Nah, disinilah kepemimpinan Anda sungguh diuji. Coba bayangin ada bawahan yang lagi kewalahan sama kerjaannya. Pemimpin sejati itu nggak bakar yang tiba-tiba hilang kesabaran, terus merebut kerjaannya dan bilang, sini deh, saya aja yang kerjain. Alih-alih jadi mandor yang cuma nagih hasil, pemimpin itu harusnya jadi coach, jadi guru. Cari tahu, di mana sih celahnya? Mungkin dia cuma belum ngerti cara pakai alatnya, bukan berarti dia malas atau nggak bisa kerja. Lewat bimbingan langsung kayak gini, pengarahan jadi jauh lebih bermakna dan efektif. Lanjut ke bagian kelima. Semua teori tadi kan kedengerannya manis banget ya di atas kertas, tapi sekarang mari kita tarik teori-teori ini dan lempar ke skenario dunia nyata yang biasanya agak berantakan. Ini ada kutipan yang blak-blakan banget dari Iskandar Z. Lubis, dan ini bener banget. Bikin bisnis bareng temen itu sinerginya ibarat pedang bermata dua. Bisa jadi super sukses, tapi bisa juga jadi bencana spektakuler di mana ujung-ujungnya pada saling nyalain. Ketika hubungan personal udah kecampur sama urusan bisnis, wah, ego masing-masing pasti bakal bentrok. Apalagi kalau semuanya masih pemula. Di momen kritis inilah kedewasaan dan skill actuating yang sebenarnya benar-benar diuji buat nyelamatin bisnis Anda. Contoh kasusnya deh, bikin startup cafe bareng temen tongkrongan. Di dunia nyata, actuating itu artinya Anda harus bisa nyatuin berbagai macam isi kepala. Ada temen yang maunya murni cuan, ngejar balik modal 9 bulan. Tapi ada juga temen yang cuma mikir, yang penting kafenya estetik, asik buat nongkrong, tanpa terlalu peduli profit. Actuating yang sukses menuntut Anda sebagai pemimpin buat menyelaraskan tim pada satu target yang jelas. Ditambah lagi, Anda harus bisa ngebawa tim ini beradaptasi ngerespons tren konsumen yang tiap bulan bisa berubah. Nggak gampang kan? Sebagai penutup penjelasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat Anda renungkan. Selama ini, apakah Anda bertindak sebagai manajer yang cuma bisa lempar perintah dari balik meja? Ataukah Anda benar-benar mampu menyelami motivasi tim Anda, menjadi guru bagi mereka, dan mengarahkan mereka ngelewatin kerasnya realitas bisnis yang gak pernah diam? Pikirkanlah hal ini baik-baik saat Anda kembali memimpin tim Anda besok. Terima kasih sudah bergabung, dan sampai jumpa di penjelasan menarik kita berikutnya.